I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidqni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Mbak Zuliani hadir. Ya, Mbak Rosita hadir. Baik, Mbak Andarin hadir. Mbak Iwana hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau Ibu tanya gitu, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, gitu ya. Ibu ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, pintar sekali. Nah, udah sarapan apa belum hari ini? Iya, pintar. Sebaiknya kalau pagi dibiasakan untuk sarapan dulu ya, supaya dalam sekolah kita bisa fokus dalam belajar. Udah siap untuk menerima materi hari ini? Sudah? Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya. Untuk ciri yang pertama apa? Ada yang tahu? Untuk ciri yang pertama yaitu makhluk hidup itu bernafas. Bernapas untuk memperoleh apa? Iya, untuk memperoleh oksigen. Fungsinya oksigen sendiri apa? Oksigen berfungsi sebagai bahan pembakar makanan. Nah, untuk manusia itu sendiri bernafas menggunakan apa ya? Menggunakan paru-paru. Sedangkan untuk hewan bernapas menggunakan, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, dan ada yang menggunakan kulit. Contoh hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, yaitu semua jenis hewan mamalia. Terus hewan yang menggunakan apa lagi? Kulit. Hewan yang menggunakan kulit biasanya ada kecebong atau katak, terus serangga, terus ular, dan lipan. Nah, untuk hewan yang bernafas menggunakan insang, iya, benar sekali. Hewan yang bernafas menggunakan insang yaitu semua jenis ikan. Dan masih banyak lagi. Untuk ciri yang kedua apa? Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan. Nah, pastinya semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Manusia memerlukan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Terus tumbuhan memerlukan makanan dari air, zat hara, dan zat asam arang. Terus kalau hewan memerlukan makanan yang berasal dari, ada yang tumbuhan, terus ada yang daging, sampai hewan makan hewan juga.
Contohnya cicak makan nyamuk. Iya, cicak makan nyamuk itu contoh hewan yang memakan hewan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk ciri yang keempat, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bergerak. Manusia bergerak bisa dari merangkak, terus berjalan, dan berlari. Nah, untuk merangkak biasanya waktu masih kecil. Untuk hewan, ada yang bergerak melalui melata, merayap, dan bahkan berjalan juga. Terus kalau tumbuhan, bergeraknya dengan cara menjalar. Tumbuhan bergerak dengan cara menjalar. Bisa dipahami? Apakah bisa dilanjut dari sini? Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh dari yang masih kecil hingga besar. Kalau manusia masih dari bayi hingga dewasa. Sedang hewan pun juga sama gitu. Kalau tumbuhan tumbuh dari misalnya dari biji hingga menjadi tumbuhan yang besar. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan berkembang biak ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Kalau tumbuhan berkembang biak melalui 4 cara. Cara yang pertama menggunakan biji, cara yang kedua menggunakan tunas, cara yang ketiga menggunakan umbi, cara yang terakhir menggunakan akar. Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup menanggapi rangsang. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang atau yang disebut dengan kemampuan iritabilitas. Misalnya, hewan ketika ada pemburu pasti lari untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan tumbuhan. Ketika misalnya bunga putri malu, ketika disentuh daunnya pasti akan mengecil, mengkerut gitu kan. Ya, bisa dipahami ya. Untuk kemampuan yang selanjutnya yaitu makhluk hidup melakukan adaptasi. Adaptasi merupakan kegiatan menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Tempat hidupnya sendiri itu ada 3 macam. Ada yang di daratan, misalnya manusia dan hewan yang hidup di darat. Terus ada juga yang di udara. Udara misalnya burung, terus kupu-kupu, lalu lalat. Pokoknya hewan yang memiliki sayap pasti hidupnya juga di udara. Terus yang terakhir yaitu di air. Yang di air misalnya ikan, terus ada kata, terus ada lagi ubur-ubur, dan masih banyak lagi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan makhluk hidup. Apa saja sih kebutuhan makhluk hidup itu? Makhluk hidup membutuhkan yang pertama oksigen. Oksigen digunakan untuk bernafas. Yang kedua yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa semua jenis makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan air yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang ketiga yaitu tempat hidup. Manusia membutuhkan tempat hidup atau yang biasa disebut dengan habitat. Ya, habitat itu untuk tempat hidup, misalnya manusia memerlukan rumah, terus hewan memerlukan tempat hidupnya, misalnya ada yang di hutan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup? Gimana? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan sekarang ya. Tugas yang pertama yaitu mengerjakan halaman 10. Tugas yang kedua mengerjakan halaman 13. Tugas yang pertama bisa dikerjakan sendiri,
Terus tugas yang kedua bisa dikerjakan dengan kelompok. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan dua tugas tersebut. 30 minutes later. Nah, gimana? Ada yang sulit dari tugas ibu tadi? Tidak dong, pasti kalau tadi mendengarkan penjelasan dari ibu, pasti bisa mengerjakan semua soalnya. Nah, tugas yang pertama yaitu membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Ciri yang pertama yaitu makhluk hidup bernafas. Terus ciri yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup bergerak. Yang keempat, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Terus yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Terus yang selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan tempat tinggal. Dan ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup juga menanggapi rangsangan. Gimana, ada yang sulit apa enggak? Enggak dong ya, pasti mendapat 100 semua. Ibu jamin deh. Terus yang tugas kedua tadi membahas tentang kebutuhan makhluk hidup. Apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup tadi? Ya, makhluk hidup membutuhkan oksigen. Terus makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan air. Terus yang terakhir yaitu makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau yang bisa disebut dengan habitat. Pintar sekali. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka yang akan ibu simpulkan materi hari ini, yaitu tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga bergerak, yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang, yang kelima yaitu berkembang biak, dan yang terakhir yaitu menanggapi rangsangan. Terus kalau kebutuhan makhluk hidup ada 3. Yang pertama yaitu membutuhkan oksigen, yang kedua yaitu membutuhkan makanan dan air, dan yang terakhir membutuhkan tempat tinggal atau yang bisa disebut dengan habitat. Untuk belajar di rumah, ibu kasih PR halaman 15 dikerjakan di buku tulis masing-masing ya, bisa dikumpulkan. Selanjutnya silahkan untuk ketua kelasnya dibimbing berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ibu, jika ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.